Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Puji Rahayu, NIM 210603053. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi final mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh dengan dosen pengampu Ibu Novi Herianti, SHI, MA. Nah, untuk yang pertama, jelaskan tantangan dan hambatan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam pemikiran liberalisme, sukularisme, dan parularisme yang ada di Indonesia. Nah, penyebabnya virus-virus sukularisme, pluralisme agama, dan liberalisme. Virus ini dianggap berbahaya karena bermain pada tataran ideologi, merusak akidah umat yang berakibat pada ragunya terhadap ajaran Islam dengan alasan-alasan terlihat seolah ilmiah dan akademisi. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan kekhususan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan di Indonesia dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Eksistensi Mahkamah Syariah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dan peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam atau jinayat. Untuk kewenangannya, Mahkamah Syariah itu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat banding. Terus mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syariah di wilayah Aceh atau yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pertanyaan yang ketiga, salah satu bentuk sanksi dalam pelanggaran jarimah yaitu hukuman cambuk. Dalam pandangan dunia luar, LSM dan beberapa organisasi hukuman cambuk adalah bentuk hukuman dengan pelanggaran HAM. Bagaimana pandangan Anda? Berikan alasannya. Menurut saya, hukuman cambuk di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar HAM, karena pada pelaksanaan sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan bagi terpidana cambuk. Dan juga hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian diformulkan melalui Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Jika dibandingkan dengan hukuman penjara, maka hukum cambuk lebih manusiawi, karena mengurangi terpidana dalam batasan waktu yang lama dalam merampas hak terpidana untuk melakukan aktivitasnya kembali di tengah masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, sebutkan sejarah pembentukan dan eksistensi institusi Wilayatul Hizbah dalam dunia Islam. Selanjutnya, apakah menurut Anda, apakah peran Wilayatul Hizbah sudah maksimal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Sebutkan alasannya. Dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menegakkan akhlak atau moral. Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan Wilayatul Hizbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran tentang lembaga Wilayatul Hizbah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi pengawasan. Menurut saya, Wilayatul Hizbah belum maksimal di Aceh karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran. Contohnya saja seperti berpacaran di belang padang, gelap-gelapan. Yang kelima, sebutkan implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh institusi di bawah ini. Yang pertama, Dinas Syariat Islam.
Dinas Syariat Islam melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan syariat Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab. Yang kedua, MPU. MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Terus, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, melakukan penelitian, pengembangan, dan penerjemahan. Selanjutnya, MAA. Tugas MAA yaitu melestarikan, membina, mengkaji, dan mengembangkan adat istiadat. Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MAA. Yang terakhir ada MPD, Majelis Pendidikan Daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, memberi pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan, menjaga standar mutu, serta mengembangkan sistem pendidikan Islam di Aceh. Baiklah, sampai di sini video saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.